Oke guys, selamat datang di chat terakhir. Di episode kali ini kita bakal membahas sebuah cerita yang dijamin bikin kamu takut sendirian, berjudul Gang Samai. Akan ada banyak misteri yang perlahan terbuka, keanehan demi keanehan akan membawa kita ke satu momen yang paling mengerikan, dengan sebuah plot twist yang mungkin sama sekali gak akan kalian duga. Kalau kalian sudah siap, kita langsung saja bacakan chat horornya. Oke, kali ini percakapan antara Yuyun dengan bapaknya ya guys ya. Sudah jam 11 malam. Sudah jam 23.13. Udah hampir tengah malam. Oke, dimulai dari Yuyun. Pak, sudah tidur? Belum Yun. Bapak lagi baca koran. Kenapa? Perutmu sakit lagi? Kata bapaknya. Enggak pak, cuma gerah banget. Padahal kan AC-nya udah paling dingin, tapi rasanya kayak dipanggang, kata Yuyun. Udah pakai AC, tapi masih kerasa panas gitu guys. Minum air putih Yun, jangan terlalu banyak pikiran. Besok kan syukuran 7 bulan kamu. Oke, berarti Yuyun ini posisinya lagi hamil 7 bulanan. Dan besok rencananya mau syukuran. Oke, iya pak, tapi barusan ada yang aneh. Aneh gimana? Kata bapaknya. Bu Seka, tetangga sebelah, barusan dia lewat depan jendela kamar Yuyun. Loh, jam segini dia ngapain? Dia cuma berdiri pak, menghadap ke tembok rumah kita. Terus dia kayak lagi ngunyah sesuatu. Bunyinya krek-krek kayak tulang patah. Pak, tolong. Yun, kenapa? Bapak kesana sekarang. Jangan lewat pintu depan pak. Di teras banyak orang. Orang siapa? Bapak baru sampai depan gang kamu. Sepi kok. Cuma ada lampu jalan yang kedap-kedip, kata bapaknya. Berarti bapaknya udah sampai di depan gangnya Yuyun. Enggak pak, dari CCTV kamar Yuyun lihat ada 7 perempuan di halaman. Mereka semua pakai baju putih, tapi wajah mereka kayak burung. Paruhnya panjang katanya. Astagfirullah, Yun, bapak nggak lihat apa-apa di sini. Mereka lagi jongkok mengelilingi kendi air kembang yang bapak siapkan tadi. Airnya berubah jadi hitam pekat pak, kayak oli. Bapak masuk lewat pintu belakang. Kamu kunci kamar ya. Jangan buka pintu untuk siapapun. Yun, bapak sudah di dapur. Tapi kok bau amis ya? Pak, jangan kemana-mana. Tetap di dapur, kata Yuyun. Yun, bapak nemu beras di atas meja. Ini beras dari siapa? Kok ada rambut panjang di dalamnya? Oke. Itu dari Bu Seka tadi sore, Pak. Katanya buat campuran nasi kuning besok. Jangan dimakan, Yun. Bapak barusan ditepuk pundak sama Pak Cecep via telepon. Dia bilang, gang sama ini bukan gang manusia. Bapak baru sadar. Pantesan rumah-rumah di sini pagarnya tinggi banget. Bukan buat jaga maling, tapi buat jaga apa yang ada di dalamnya supaya nggak lari. Oh my god. Jadi pagar yang dibangun tinggi itu bukan untuk supaya maling itu nggak mudah masuk, tapi supaya yang di dalam itu nggak keluar guys. Yun, kamu masih di kamar kan? Yuyun, baras bapak. Pak, Yuyun udah nggak gerah lagi. Syukurlah. Bapak lagi di jalan ke kamar kamu nih. Pegang tasbih. Pak, jangan masuk.
Kenapa? Bapak sudah di depan pintu kamar kamu. Kenapa nggak boleh masuk ya guys? Karena kalau Bapak buka pintu ini, Bapak bakal lihat Yuyun lagi makan janin Yuyun sendiri. Kamu ngomong apa, Yun? Jangan bercanda. Loh, Bu Seka benar, Pak. Kaya itu enak. Daripada anak ini lahir di dunia yang miskin, lebih baik kita jadiin dia tumbal buat ibunya sendiri. Yun, buka pintunya. Ini Bapak. Terima kasih berasnya, Pak Ato. Siapa ini? Ini Sekar. Yuyun sudah resmi jadi bagian dari kami. Jangan sedih, Pak. Besok Bapak cek rekening Bapak. Saldonya sudah bertambah. Harga seorang cucu ternyata cukup mahal di Gang Samai. Mana Yuyun? Kata bapaknya. Jawab. Oh my god, serem banget guys. Aduh, rencana mau tasyakuran besok untuk 7 bulan anak, tapi ternyata Gang Samai. Oke, berarti ini kesimpulannya Yuyun ini baru pindah ya guys, baru pindah di Gang Samai. Di Gang Samai ini terkenal dengan pesugihan atau ya semacam itu yang ngebuat orang jadi cepat kaya guys. Nah, dengan menumbalkan sesuatu. Jadi karena Yuyun ini itu tuh lagi hamil 7 bulanan. Terus Bu Seka ini yang penganut pesugihan itu mencoba untuk ngajak Yuyun supaya ikut gabung ke mereka. Dan akhirnya Yuyun makan janinnya sendiri guys, sebagai tumbal untuk bisa masuk ke kaum mereka dan jadi pesugihan. Dan hasilnya mereka jadi kaya. Aduh, kasihan banget, bayinya nggak tahu apa-apa tiba-tiba jadi tumbal atas keserakahan orang tuanya. Biasanya ini sering banget terjadi guys, apalagi ya mereka tuh kayak berkelompok ya guys, nggak sendiri-sendiri. Mereka tuh kayak ada timnya kayak gitu. Melakukan pesugihan ini nggak sendiri guys, mereka bersama-sama gitu dan merugikan orang lain. Biasanya salah satunya itu pesugihan tuyul. Nah, kalian tahu kan yang melihara tuyul itu buat dia kaya. Nah, biasanya sih banyaknya kayak gitu. Biasanya kalau tuyul itu dia membutuhkan air susu dari seorang perempuan. Tumbalnya itu seorang perempuan ya guys ya. Ya ampun, serem banget. Jangan sampai kita tergiur dengan harta dan menumbalkan seseorang ya guys ya. Itu nggak banget. Oke, kita lanjut. Ini percakapan antara Lena dengan Ayu guys. Ini udah jam 22.55. Dimulai dari Lena. Yuk, lo udah di mana? Gue udah di depan lift lantai 11 nih. Bentar Len, lagi bayar taksi. Langsung ke lobby aja. Kita ketemuan di sana. Oke, gue masuk lift ya. Tapi lift yang biasa ya lagi. Gue pakai lift yang satu lagi deh, kata Lena. Sip, gue baru masuk lobby. Kok lobbynya sepi banget ya? Padahal katanya ada seminar. Yuk, liftnya aneh. Gue pencet G, tapi malah berhenti di lantai 1. Pintunya kebuka, tapi depannya gelap total, kayak gedung mati. Hah? Lantai 1 kan bellroom, masa gelap? Gue di lobi terang-terang aja kok, kata Ayu. Ini berarti dia lagi di hotel ya guys ya, posisinya lagi di hotel. Pintunya nggak mau ketutup. Gue sendirian di sini. Tunggu, sekarang malah naik sendiri ke lantai 5. Tenang Len, mungkin ada yang manggil dari atas. Ya biasanya kalau misalnya dipencet di atas tuh mereka langsung naik gitu guys, walaupun kadang kebuka sendiri gitu karena ada yang mencet gitu. Nggak ada siapa-siapa di lantai 5. Terus sekarang liftnya naik lagi, kenceng banget. Anjir,
Gue dibawa ke lantai 23. Hah, lantai 23. Len, kata resepsionis tadi, lantai itu lagi ditutup total buat renovasi. Jangan keluar, kata Ayu. Telat yuk, pintunya kebuka. Gelap banget. Cuma ada lampu darurat remang-remang. Dingin banget di sini. Buruan masuk lagi ke liftnya. Pencet G sekarang. Nggak bisa. Pintunya macet pas mau nutup. Kayak ada yang nahan sensornya dari luar. Padahal kan nggak ada orang. Waduh, serem banget. Yuk, liftnya kayak nungguin gue keluar. Gue takut. Lari ke lift sebelah, Len. Gue tungguin di bawah. Jangan lihat ke belakang. Gue udah pindah lift. Nggak beres nih hotel. Tapi pas lift ini jalan, gue lihat ke arah lift tadi. Pintunya masih kebuka lebar. Kayak ada yang lagi berdiri di sana ngeliatin gue pergi. Serem banget. Turun sekarang. Kita cabut dari hotel ini. Driver taksi tadi baru bilang, hotel ini aslinya udah kosong 3 tahun yang lalu. Oh my god. Jadi mereka, Lena dengan Ayu ini datang ke hotel yang kosong, yang ternyata udah kosong 3 tahun yang lalu. Pantesan kayak suasananya sepi. Kemudian liftnya itu tiba-tiba gerak, guys. Pernah ngalamin gak? Kayak misalnya kita di lift nih, tiba-tiba sensornya tuh kebuka, pintunya tuh kebuka, tapi pas kita cek gak ada yang masuk dan kosong. Bisa jadi itu prank, bisa jadi itu dari gangguan dari makhluk lain, guys. Dan si Lena ini kejadian, dia tiba-tiba pertama naik ke lantai 1, kemudian tiba-tiba naik ke lantai 5, dan ternyata tidak ada siapa-siapa. Dan paling gongnya, dia naik ke lantai 2, 3, yang ternyata itu lagi proses renovasi dan gelap. Aduh, serem banget. Itu gimana kalau kejadiannya kalau kita di posisi itu kita sih. Aku kalau di posisi itu aku bakalan nangis sih, karena tiba-tiba itu kita udah di lantai 23 dan ternyata itu kosong, guys. Kosong, gak ada siapa-siapanya. Ketika mau dipencet itu gak bisa ketutup. Ya hasil kita harus keluar dan cari lift di sebelahnya supaya bisa turun ke bawah. Aduh, serem banget, guys. Ada yang punya pengalaman yang sama? Semoga itu terjadi kepada kalian ya, guys ya. Next kita lanjut cerita. Ini chatan antara Dea dengan siapa ini, guys? Ini udah di jam 22:46. Kayak ada yang ngechat Dea. Dek, kenapa kabur? Ibu nyariin tuh. Balik sini. Kunci gudang masih di kamu ya? Nggak usah cari aku lagi, Mas. Aku nggak bakal balik ke rumah bejat itu. Halah, gaya banget. Paling besok juga ngemis kerjaan lagi. Lagian, tadi pagi kan cuma bercanda sama bapak. Kamu aja yang baperan. Bercanda kata kamu. Tangan bapakmu itu kotor. Dan kamu malah ketawa pas aku nangis di pojokan. Hahaha, emang lucu lihat muka kamu merah gitu. Lagian, siapa yang percaya sama babu kayak kamu? Di sini aku rajanya. Oh, berarti ini sama suaminya ya, guys ya. Mas, ayahku selalu bilang, aku harus jaga mulut. Karena kalau aku sakit hati, apa yang aku ucap bakal jadi nyata. Waduh, takut. Mau nyumpah apa? Mau aku mati? Hahaha, aku lagi di motor nih, mau nongkrong. Sumpahin gih, biar keren. Laki suaminya ini sok mau amat, gak suka gue. Aku gak mau kamu mati, Mas. Itu terlalu cepat. Aku cuma mau kamu ngerasain gimana rasanya gak berdaya.
persis kayak aku tadi pagi. Mas Adi, coba lihat ke depan. Kayak motor kamu masih fungsi nggak? Maksud kamu apa? Anjir, kok remnya nggak pakem? Dek, lu apain motor gue? Kakimu yang buat ngejar-ngejar aku tadi. Aku mau kamu kaki itu hilang. Dia ada truk di depan. Dia, tolong. Oh my god. Nikmati kursi rodamu, Mas. Persis kayak sumpahku. Oh my god. Oh, ini si lidah pahit sih, guys. Iya, berhati-hati dengan orang yang punya lidah kayak gitu. Dia ngucapin dikit aja, dia sakit hati. Terus dia ngucapin hal itu pasti terjadi, guys. Karena itu kayak mereka punya kelebihan yang bisa, aduh, bahaya sih kalau ada orang kayak gitu ya. Mungkin pesannya dari cerita ini kayak jangan pernah nyakitin seseorang. Lebih baik ayolah bekerja sama, kayak misalnya jangan nyakitin hati orang lain. Dan untuk yang punya kelebihan si pahit lidah itu berhati-hatilah kalau berbicara, guys, karena apa yang keluar dari mulut kita akan berdampak ke orang lain yang mungkin nanti kedepannya akan membuat kita menyesal. Dan juga itu berdampak juga ke kita bakalan dijauhi orang-orang, dikucilin orang-orang, karena orang-orang nggak mau berteman sama kita karena takut akannya bahaya mulut kita. Nah, itu pesannya, jaga mulut, jaga hati. Oke, guys, kalau misalnya mau request sesuatu boleh komen, subscribe, dan like ya, guys. Jangan lupa. Assalamualaikum.